Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati guru kita semuanya, Guru Mulia Kiai Haji Lutfi Basari Alwi, yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Darul Faqih Malang Indonesia beserta seluruh para asatid, para pengurus, para santri, baik santri putra yang ada di aula bawah ini dan santri putri yang ada di atas yang menyaksikan acara ini melalui LCD proyektor, dan juga hadir in di sini, hadir out para zumiyin zumiyat, para virtualiyat yang semoga kita semua sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang sudah lama sebenarnya kita harapkan kehadiran beliau, tapi baru ditakdir pada hari ini. Dan insya Allah untuk Abah Kiai Haji Muhammad Basari Alwi sekitar 4 tahun yang lalu juga sudah mendoakan pesantren ini, dan beliau putra Kiai Muhammad Basari Alwi, yakni Kiai Lutfi Basari, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran dan pesantren Ribat Al-Murtada Al-Islami Singosari Malang, telah berkenan pula untuk hadir di sini mendoakan pesantren ini dan mendoakan kita semuanya. Semoga makin berkah pesantren ini, makin dijaga kemanfaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pada sesi ini kita akan berbincang santai, nanti paling tidak ada 3 subpoin ya. Yang pertama, kehidupan Kiai Haji Lutfi Basari yang saya tahu, lalu tentu ini terkait dengan kesan-kesan saya sebagai murid. Lalu yang kedua nanti terkait riwayat pendidikan beliau, karena ini yang akan memotivasi kita semuanya. Lalu yang ketiga, perjuangan dakwah beliau baik dalam dunia pendidikan dan pergerakan. Nanti saya sebagai host akan bertanya kepada Kiai Lutfi, dan nanti pun kita kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Kita ambil kesempatan ini dengan baik. Para santri sekalian, insya Allah saya mulai intinya dekat dengan Kiai Lutfi Basari yang familiar saat itu dipanggil dengan Ami Lutfi. Saya masuk pesantren tahun 93, lalu mulai dipanggil Ami itu tahun 94. Saya masih ingat ketika itu cerdas cermat ya, di aula Geladak, aula lantai 2 pesantren ilmu Al-Quran. Lalu setelah cerdas cermat itu ada kawan santri yang mang digolei Ami gitu. Ditanya namanya siapa itu, maksudnya kan juara waktu itu. Terus ditanya, terus saat itu makin dekat, makin dibimbing oleh beliau, dan kesana kemari dibawa. Entah itu ketika beliau pengajian, entah itu ketika beliau jalan-jalan, itu saya diajak. Mulai mobil beliau kecil itu dulu disebut dengan mobil Tamiya ya, tahu Tamiya itu karena kecil itu. Kemudian sampai Honda Leaf. Kemudian ada lagi yang kol itu apa? Yang kol itu T120 SS. Oh iya, T120 SS itu. Dan beliau sering ke rumah di Pronojiwo Lumajang itu. Ada beberapa kesan ketika jalan sama beliau. Pokoknya mobilnya itu berupa jadi dapur itu. Ada suka bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan, suka main bola di sungai. Sebagian santri lama juga pernah saya ajak ke sana. Pernah kenangan sama beliau itu mungkin beliau juga sudah lupa,
tapi kenangan ini selalu ada. Misalkan ketika jalan itu pernah bakar ayam bumbu air laut gitu. Jadi mau ke pantai selatan nggak bawa apa-apa itu. Terus ayo bakar ayam. Lu ayamnya mana Mi? Itu tuh kampung-kampung itu. Oh, dikira kita itu mau nangkepi PT terus kalau pulang mobil ternyata dibeli itu. Ayo dituku, golek ono sing duwe, dibeli di jalan terus bumbunya ya apa? Gampang. Engko dibakar, lebokno banyu laut, bakar maneh, lebokno banyu laut, kan suwe-suwe asin nah itu. Nah, ini kenangan. Terus setelah itu nggak berhenti di situ. Kemudian waktu makan itu kan di pantai. Jadi anginnya kenceng gitu. Nah, ketika yang makan muter itu aman, nasi sama ikan bakar bumbu air laut itu aman. Tapi ketika satu berdiri, aku suara aku ngadeg situ, akhirnya wangin laut itu ngeber langsung pasirnya itu bret nang dhuwure sego kabeh itu. Akhirnya ya mangan sego campur pasir itu. Pernah mobil yang beliau sebutkan tadi mereknya ketika ke Pronojiwo Lumajang kecelakaan gitu ya di lereng Gunung Semeru sana, kecelakaan yang membawa berkah karena ketika itu terus Ami Lutfi disambangi oleh Abah Yai Basari Alwi, akhirnya Abah Yai kan bisa ke rumah saya. Kemudian banyak lagi kenangan-kenangan bersama beliau mulai saya SMP, SMA, kelas 1 SMA itu sudah mau diberangkatkan ke Yaman saya sama Kiai Lutfi, tapi ibu masih ada, akhirnya ya belum mengizinkan, belum cukup usia. Kelas 2 SMA umi saya wafat, langsung Ami Lutfi ini datang tahlilan hari keberapa gitu ke Pronojiwo, langsung nembung abah saya untuk diberangkatkan. Tapi intinya akhirnya lulus dari SMA, beliau yang ngurusi saya, keberangkatan saya, memfasilitasi ke Cirebon, datang ke Cirebon, kemudian daftar tes sampai berangkat itu beliau yang ngantar ke Jakarta. Keluarga saya nggak ada yang ngantar ke Jakarta. Ami Lutfi Basari ini yang mengantar ke Jakarta sampai mengganggu bulan madu beliau. Jadi ketika saya daftar ke Al-Ahqaf itu beliau proses mungkin nadroh, proses mau menikah dengan zaujah beliau yang asri Indramayu. Saya tahu artinya mulai proses itu dengan Ayub Muh di Jagasatru Cirebon sampai ketika saya berangkat ke Yaman, Ami Lutfi pas baru akad nikah itu. Jadi beliau di Jakarta bulan madu tak ganggu dengan karena saya anak desa, kalau nyebrang jalan istri beliau di kanan, saya di kiri, yang dituntun saya itu. Istri beliau nggak dituntun karena orang kota biasa nyebrang kan. Saya orang desa. Nah, kalau saya pergi sama beliau waktu itu celanaan, beliau sarungan, ketika tidur beliau celanaan, saya sarungan itu. Ini kenang-kenangan yang tidak akan terlupakan. Fa Kiai Lutfi Basari qit'atun kabirah min qita'i hayati, bahwa ini bagian terbesar dalam kehidupan saya yang telah mendidik saya dan seterusnya. Mohon maaf baru 4 tahun setelah Darul Faqih berdiri beliau bisa hadir di sini. Intinya ya sampai saya berangkat ke Yaman, pulang dari Yaman pun sekitar 2 tahun bisa dikatakan saya satu atap sama beliau berkhidmah. Kami berkhidmah di Ribat Al-Murtadha Al-Islami, makin mengetahui cara bagaimana berdakwah, bagaimana menyampaikan pemikiran-pemikiran disampaikan kepada umat. Para hadirin hadirat sekalian, yang saya tahu nanti mohon ditambahkan atau mungkin saya bertanya kepada Kiai Lutfi terkait riwayat hidup beliau dan bagaimana beliau mendakwahkan ilmu yang sudah didapatkan. Yang pertama yang kami tahu, Kiai Lutfi belajar di Darut Tauhid. Di Darut Tauhid, kemudian bagaimana bisa sampai ke Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kita awali dengan ini, mohon didengarkan dengan seksama, semoga menjadi pengalaman yang baik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para asatidzah
di pesantren Darul Faqih, terlebih pengasuh pesantren Darul Faqih akhina fillah walillah Al-Ustadz Faris Khairul Anam. Mudah-mudahan beliau dan para guru di sini mendapatkan berkah dari Allah SWT dan senantiasa dijaga dalam segala hal sehingga bisa memberikan manfaat bagi para santri. Demikian juga para santri Darul Faqih yang saya cintai. Kalau ditanya tentang masalah saya belajar di Darut Tauhid Sumbersari Malang, itu semula tatkala Abuya Asyid Muhammad bin Halawi Al-Maliki singgah ke Singosari, kemudian ceritanya panjang jadi ya. Kemudian ringkas cerita saya ditawari agar ikut ke Mekah dan direstui oleh ayah dan ibu saya. Kemudian Abuya perintah, kalau kamu mau berangkat ke Mekah, maka kamu gak usah sekolah, sekolah formal. Waktu itu saya baru masuk SMA Lawang ya. SMA Lawang yang namanya masih SMPB waktu itu. Kelas 1 di awal penjurusan. Jadi setengah tahun pertama saya masuk penjurusan IPA waktu itu. Ringkas cerita kata Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, kamu tinggalkan sekolahmu tapi pindah belajar bahasa Arab. Yaitu di pesantren Darut Tauhid yang diasuh oleh Al-Maghfurlah Al-Syekh Abdullah Awad Abdun. Atas perintah Abuya, kemudian saya diantarkan oleh ayah saya dan diberitahukan bahwa ini adalah perintah Abuya. Maka Syekh Abdullah Awad Abdun dengan senang hati menerima saya. Akhirnya saya belajar di Darut Tauhid selama kurang lebih 1 tahun. Itu menjelang keberangkatan ke Makkah. Itulah sedikit terkait dengan pendidikan sebelum ke Mekah. Begitu.